Shalom semuanya, apa kabar? Oh, luar biasa, tapi suaranya. Sekali lagi, Shalom, apa kabar? Luar biasa. Mungkin dahsyatnya mungkin cuma di KKR kali ya. Wah, saya lihat dari semuanya, begitu antusias. Tapi di sini lupa satu yang dulu pernah saya katakan apa? Masih ingat satu gerakan? Boleh kita ikutin sebentar ya. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang tetap semangat. Karena Amsal berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Betul nggak? Yes? Nah sekarang ya, saya mau ayo kita mengaku Tuhan kita dahsyat. Kalau Allah kita dahsyat, otomatis anak-anak Allah pasti dahsyat. Nah ikutin gerakan saya ya. Tepuk semangat. Sekali lagi ya. Saya jujur ya, saya suka emoji yang tetap semangat. Karena hanya orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, betul nggak? Karena kita nggak tahu banyak hal terjadi dalam hidup kita membuat kita kurang bersemangat. Karena itu ayo tetap semangat ya. Sekali lagi, tepuk semangat. Buat Tuhan kita. Luar biasa. Bapak Ibu tahu saya lagi yang canggung sebenarnya. Ya, saya lagi memang banyak yang Tuhan taruhkan di hati saya belakangan ini, tapi kalau tiba-tiba diminta khotbah, Anda bisa berpikir bagaimana menyusunnya. Ya saya bilang, Tuhan sudahlah, saya cuma bilang sama Babe, Pak apa adanya, ya apa adanya. Tapi saya tanya Tuhan, sampai tadi apa yang mau saya sampaikan? Tapi saya merasakan kemuliaan Tuhan itu begitu luar biasa di tempat ini. Ya, hadirat Allah itu begitu nyata dalam hidup, dalam ruangan ini. Saya merasa Tuhan itu begitu dahsyat terus bergerak di dalam diri kita. Ya, nah saya mau ayo kita jangan ketinggalan. Amin. Ya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mungkin ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Kalau memang Tuhan izinkan terus saya sampaikan, akan saya sampaikan. Kalau tidak, ini hanya berupa kesaksian saya dari tim HUR. Ya, mungkin Bapak Ibu waktu kita diteguhkan itu ada tim Yosua, ada tim HUR, ada tim Harun. Ya, kalau Yosua sudah dikenal, Harun pasti dikenal, Hur tidak kelihatan. Dan memang saya suka sih, tidak kelihatan tidak apa-apa, ya. Tapi saya juga nggak tahu, ya. Saya sempat ditanya, ketika kita mau ke IKN, momentum 22 sampai kepada KKR itu tim Hur selalu disuruhkan doa. Saya bilang kita nggak pernah ada pertemuan. Bagaimana mengumpulkan semua leader, semua komunitas? Ya udah, saya bilang pokoknya disampaikan saja di grup leader. Mereka bilang, pernah dicek enggak? Saya bilang, udahlah, tak usah dicek. Yang penting masing-masing bertanggung jawab sama Tuhan, betul enggak? Kalau saya cek, Anda tak lakukan, ujung-ujung tertekan karena dicek kan. Lebih baik enggak usah. Mari bergerak dengan hati. Ya, saya bilang, ayo, pokoknya saya bilang, tolong disampaikan ke grup. Yang penting kita berdoa. Nah, saya cuma sampai, ayo 1 jam setiap hari kita ketemu di udara. Ya kan? Kita ketemu udara. Ada yang lakukan? Enggak ada yang lakukan, saya tidak mau tahu. Yang penting saya lakukan. Termasuk sampai kepada H-7 kita berdoa keliling. Saya enggak tahu, tapi saya memang tahu ada yang lakukan. Ya, luar biasa. Ya. Walaupun cuma di chat gitu aja, tapi saya lihat responsifnya tinggi dan memang saya ketemu dan memang kita lakukan. Saya terus sampaikan, ayo di grup kemarin, tim HUR, apa yang Anda bisa saksikan? Karena media juga minta. Mereka cuma bilang, saya merasa kebahagiaan yang luar biasa. Saya juga tidak bisa mengungkapkan apa yang jelas. Waktu kita doa keliling, memang semua suasana itu begitu indah. Yang saya rasakan sampai kita ada di Rumah Radang, ya. Nah, sampai titik terakhir kita KKR terakhir itu, nah pagi itu kan tiba-tiba kita dipanggil untuk kumpul. Dan memang
Babe sampaikan seperti nanti yang akan disaksikan. Saya nggak tahu, saya memang merasakan suasana itu seperti itu. Begitu bahagia, begitu indah, begitu luar biasa. Tetapi pada saat terakhir, Bapak Ibu bisa bayangkan ada yang hadir di KKR, hampir semua ada, hadir semua ya. Atau nggak hadir, tapi saya yakin semua hadir. Karena itu percikan api yang luar biasa yang sudah Tuhan berikan buat kita, buat kota ini. Nah, pada saat itu berlangsung, tiba-tiba awan gelap. Karena sebelum jam 2-an saya sudah ke sana karena antar anak. Ya, kita memang gerimis, terus habis itu kita keluar lagi menjemput pelayan yang agak tua, yang daerah sekitar sini. Karena jamnya kan mereka agak awal. Habis itu keluar lagi kita menjemput orang yang kita adopsi untuk datang. Dan memang kami jemput di daerah Ketapang ini basah, ya hujan. Nah waktu jam 2 itu saya datang, saya masuk, kok auranya berbeda ya, auranya tuh berbeda. Saya bilang ada apa ini? Ya seperti suasana lagi orang pesta, ya. Dan memang kalau kita lihat memang di KKR ketiga itu tiba-tiba nuansa berbeda ya. Wah dekorasinya begitu luar biasa. Sedang ada pesta luar biasa. Tapi saya adalah diam aja gitu. Saya keluar. Nah kita jemput yang kita adopsi. Nah kita masuk. Nah saya memang 2 malam itu memang nggak stay. Nggak berdiam aja. Tapi di hari ketiga itu saya naik ke tribun. Saya berdoa di situ, saya duduk, saya berdoa, saya berdiri, tiba-tiba awan mulai gelap gitu kan. Tapi saya merasa ada keterbukaan yang luar biasa. Ada tangan yang begitu luar biasa menghalau, ya. Saya bilang Tuhan, terima kasih, ya. Tapi saya percaya kalau yang namanya kehendak Tuhan untuk kita lakukan kegerakan Tuhan, itu pasti terjadi, amin. Nah tapi masalahnya belum selesai, saya lewat tiba-tiba udah mulai gerimis. Yang jadi pergumulan bagi saya nggak tahu, mungkin dikenal karena tim doa kan, tim HUR gitu kan, jalan. Doa, kok yang ditunjuk gua doa gitu ya, maksudnya ayolah kita semua berdoa, ini enggak, doa tuh. Apanya? Enggak apa, saya bilang gitu. Tapi memang hati saya merasakan itu enggak ada apa-apa gitu loh. Saya hanya percaya itu, tapi masalah tunjukkannya itu ya, saya jalan itu, ayo doa. Dalam hati saya, janganlah saya yang berdoa, kita semua berdoa, betul enggak? Di situ silau, sini agak enak. Ya, jadi saya udah oke, selesai. Pluk, saya lagi duduk, ada tim Yosua masuk. Tim HUR, tim Harun, pantau. Udah saya dari pojok situ, udahlah saya jalan lagi ke sana, lagi agak gerimis, saya duduk di pojok itu, tiba-tiba muncul satu ayat yang saya kirim, ya boleh ya saya bacakan buat kita semua. Di Kidung Agung pasal 2 ayat yang ke-11. Nah, waktu saya lagi duduk, saya merasa semua doa, ditunjuk kok saya gitu kan. Tapi saya percaya Tuhan punya rencana. Nah, waktu tim Yosua masukkan ke grup, ayo dipantau. Dalam hati saya Tuhan sudah bekerja ya. Tapi saya butuh firman gitu loh ya. Butuh firman untuk diteguhkan, betul nggak? Nah, muncul ayat ini, saya lagi jongkok di pojok sana sekali, muncul ayat ini dikatakan, karena lihatlah, ya, Kidung Agung pasal yang kedua ayat yang ke-11. Karena lihatlah musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah berlalu. Saya kirim ke grup ya. Saya merasa Tuhan luar biasa ya, dan memang ya, memang tidak ada gerimis segera berlalu. Nah, saya lagi duduk kok saya bisa dapat ayat ini ya. Saya coba duduk, saya ke atas. Tuh, itu di pintu mempelai perempuan. Loh betul Tuhan, saya bilang ini adalah pesta mempelai, pestanya Tuhan. Kalau Tuhan yang berpesta, tidak ada satupun yang dapat menghambat. Amin. Berikan kemuliaan dong buat Tuhan kita.
Nah, saya merasa Tuhan tuh luar biasa, ya. Tuhan luar biasa, Tuhan bekerja seturut apa yang memang Tuhan mau. Kalau sudah Tuhan yang berkehendak, tidak ada seorang pun yang dapat menghambat. Ya, saya merasakan Tuhan tuh begitu dahsyat. Nah, inilah yang sedang Tuhan ingin kerjakan di dalam setiap diri kita, mempersiapkan setiap kita untuk masuk ke pestanya Tuhan. Ya, nah mungkin ini jelas yang saya sampaikan ya. Boleh kita lanjutkan ya. Saya mulai dari ayat yang ke-10. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Nah, kalau ini puasa, kalau saya mungkin tidak terlalu romantis ya, mesti Prapto kali lebih romantis bacanya ya. Nah, dikatakan apa? Ayo ya. Di ayat 10 dikatakan, kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Ada sebuah ajakan, ada sebuah perkataan untuk membangunkan seorang kekasih. Kalau kita baca ya, kalau kita baca di atasnya, sebuah keadaan terjadi di tengah-tengah kehidupan pasangan ya. Kalau udah buka Kidung Agung pasti yang romantis-romantis ya. Tapi Tuhan ingatkan saya, seperti inilah kita. Ya. Tuhan sedang membangunkan setiap kita. Ya. Karena apa? Dikatakan bahwa kita ini adalah mempelai Kristus. Ya. Percaya atau tidak, kita semua adalah mempelai. Kalau kita yakin kita ada mempelai, berarti kita harus mempersiapkan diri kita, ya. Makanya dikatakan apa? Mulai ya. Nah di ayat kedua, karena lihatlah musim dingin telah lewat. Karena sebuah keadaan, sebuah musim terjadi dalam kehidupan mereka, mungkin mempelai tertidur. Ya, mungkin saya nggak tahu musim dingin apa yang kita alami atau musim panas yang kita alami sehingga membuat kita tertidur. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya, musim kehidupan tidak bisa kita hindari. Ya, tak seorang pun bisa kita menghindari proses kehidupan. Ya, tapi tadi sebelum datang ada satu orang chat katakan benar juga ya, semakin kita dekat dengan Tuhan, iblis juga mau mengecoh kita seperti Ayub. Saya bilang, kalau saya tidak mempusingkan, iblis mau mengecoh kita seperti apa. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita selalu dekat dengan Tuhan. Betul nggak? Ya, kita nggak bisa hindari, lo nggak dekat sama Tuhan, iblis juga mau ngecoh kita. Kita dekat juga, iblis ingin, kan harapan iblis kita nggak ada yang dekat dengan Allah. Betul nggak? Nah sebenarnya saya nggak mau pusingin. Yang saya perlukan adalah saya semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Ya. Nah, boleh kita lanjutkan ya. Jadi, bagaimana kita mempersiapkan diri kita sebagai seorang mempelai? Ya. Bagaimana hubungan kita dengan sang mempelai, yaitu Kristus? Yang pertama adalah adanya cinta. Ya. Ada cinta di hati. Kalau kita punya cinta, saya bilang kita akan selalu melekat, betul nggak? Ya, coba kita lanjutkan lagi ya. Kalau kita baca di pasal pertama ya, di perikop pertama itu adanya cinta, maka terjadilah sebuah komunikasi yang indah di antara sepasang kekasih. Nah, Kidung Agung pasal yang kedua ayat 4 dikatakan, telah dibawanya aku ke rumah pesta dan panjinya di atasku adalah cinta. Ya, jadi untuk kita mempersiapkan diri kita, ayo masing-masing lihat bagaimana kecintaan kita terhadap Kristus. Ya, saya tidak mengatakan kepada pasangan kita, tapi kalau hubungan kita terjalin baik itu adanya cinta. Ya, nah di dalam Kidung Agung pasal yang ke-8 ayat 6 dikatakan, taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahannya gigih seperti dunia orang mati, nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. Jadi cinta kita kepada Tuhan, kepada sang mempelai itu harus kuat. Amin.
Ya, kalau kita punya cinta, ya, kecintaan kita kepada Tuhan itu begitu kuat. Saya bilang tidak ada hal yang bisa membuat kita digoyahkan. Ya, kalau kita baca cerita Kidung Agung ini, walaupun ditulis Salomo begitu luar biasa, itu hanya sebuah kiasan yang disampaikan, tapi itu menggambarkan bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kalau hubungan kita dengan Tuhan baik, kita tahu ya, kita tahu bahwa kita mempelai. Kalau kita baca di dalam Matius pasal 25, bagaimana tentang seorang 10 wanita yang dipersiapkan untuk menjadi mempelai, tetapi ada yang bodoh 5, ada yang bijaksana. Nah, di mana kita? Kalau kita sadar bahwa kita ini mempelai Kristus, ayo tingkatkan kecintaan kita kepada Tuhan lebih lagi. Ya, tingkatkan cinta kita kepada Tuhan. Ya, Tuhan sudah menyatakan cinta Tuhan kepada kita dengan luar biasa. Buktinya sudah nyata, yaitu sampai mati di atas kayu salib. Kenapa? Karena cinta Tuhan sama kita. Bagaimana cinta kita kepada Tuhan sekarang ini? Ya, saya bilang, ayo, ya, pesta sudah diperlihatkan. Tinggal kita apa yuk? Kita sebagai pelakunya. Yang kedua ya, yang kedua adanya puji-pujian. Kalau kita baca di pasal pertama, perikop kedua, ada pujian, ada saling memuji. Ya, bagi kita di tempat ini, ayo tingkatkan pujian kita kepada Tuhan. Ya, kalau kita terus memuji Tuhan, maka kita akan mengalami kuasa Tuhan yang lebih lagi. Kita akan menikmati kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Amin. Ya, jangan muji yang lain. Hal kecil. Minggu lalu ada anak saya, ada beberapa orang anak, heran ya, kita nggak pernah ngomongin hantu sama mereka. Tapi mereka bisa keluarkan kata hantu. Tak apa aja. Saya bilang, kamu dengar dari mana? Bukan anak saya, keponakan. Saya bilang, kamu dengar dari mana? Saya bilang, hantu memang ada, tetapi Tuhan lebih dari hantu. Amin. Saya bilang, kalau kita terus membesarkan hantu, tak heran kita bisa kehantuan. Bukan ya. Yang kita perlu lakukan sebagai anak-anak Tuhan ada, ayo besarkan Tuhan, ceritakan Tuhan, setiap hari ceritakan Tuhan, Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Tuhan dahsyat, Tuhan itu ada, maka hantu lewat. Tapi kalau kita terus diperdengarkan, terus kita mulai katakan, Tuhan itu hantu, gak heran baru mau ke WC takut, apa? Tuh, apa? Hantu, dari mana? Iya, karena makanya saya bilang, pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik. Ayo buat anak-anak muda di tempat ini, ya, kita harus jaga juga pergaulan kita. Ya, biarlah pujian yang kita sampaikan hanya pujian kepada Tuhan. Ya, hantu tidak usah, karena memang itu tidak layak untuk dipuji. Hanya Tuhan yang layak ditinggikan, amin. Hanya Tuhan yang layak kita puji. Setiap hari kita mulai muji Tuhan. Tuhan, Kau dahsyat, Engkau baik, Engkau luar biasa. Walaupun mungkin dia bisa mengganggu kita, hantu, tapi dia tidak bisa menaklukkan kita, karena Tuhan sudah menaklukkan itu buat kita, amin. Ya, nah yang ketiga dikatakan apa? Singkirkan penghalang. Kalau kita mau masuk ke dalam pesta mempelai. Di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Ya, sebuah pesta yang akan dipersiapkan, di situ rupanya ada perusak. Ya. Tuhan tuh baik buat kita semua, amin. Tuhan rindu bahwa setiap kita mengalami kemuliaan Tuhan. Dan saya rasakan memang Tuhan itu luar biasa. Nah, Tuhan mau setiap kita, ayo ya, persiapkan diri kita karena jujur. Ya, mungkin kita hanya merasa bahwa kehidupan kita hanya sampai hari ini. Sering kali kita lupa bahwa kita punya satu kehidupan di mana kita akan mempertanggungjawabkan semuanya, yaitu hari kedatangan Tuhan Yesus.
Nah, mulai hari ini, mulai saat ini, ayo ya, percikan api sudah kita coba kobarkan melalui KKR. Banyak orang di luar mereka ngalamin ya, mengalami cinta Tuhan, mengalami pemulihan ya. Ada satu kelompok sebelum saya masuk sini, saya tanya, kenapa Anda, apakah ada datang ke KKR? Enggak bisa Bunda. Saya bilang, kenapa? Karena kami ada sedikit kendala. Saya bilang, apa kendalanya? Akhirnya dia bilang, kami butuh kendaraan, 2 kendaraan. Jauh ya, karena satu kelompok ini pada saat Bapak Gembala menyampaikan pada saat ibadah sore tentang mari kita berbagi, memang sebelum disampaikan orang ini chat saya ya. Dan malam itu memang kami langsung ke sana, jauh di daerah Katulistiwa sana. Oke, saya bilang gitu, kalau itu masalahnya, saya mau lihat Anda besok datang. Oke Bunda, saya nggak ngomong apa-apa, saya cuma bilang oke, saya mau besok Anda datang. Nah udah gitu dia bilang kami ada oma-oma juga, nggak masalah, aku bilang bawa saja, kalau sampai di tempat hubungin saya ya. Nah puji Tuhan, dan kesaksian mereka adalah luar biasa. Terakhir habis KKR itu yang memang luar biasa juga sih, karena oma-oma duduk di podium sahau di sana. Saya bilang saya kasihkan berkat, saya bilang saya kasihkan berkat untuk bantu Anda di kendaraan. Saya bilang kok belum pulang Bu? Iya, oma tuh duduk di atas. Luar biasa, oma-oma duduk di atas. Jadi satu-satu dibopong turun. Terakhir saya bopong, untung omanya kecil, jadi saya bisa bopong dia turun satu. Ya, nah dia bilang Bunda luar biasa. Kami menyaksikan sebuah pesta yang luar biasa, membangkitkan gairah kami. Pertama dia bilang gitu kan. Kedua, Tuhan memang luar biasa. Kami punya kerinduan melalui tangan Bunda dan teman kami bisa ada di tempat ini. Yang ketiga, ternyata di hari itu ada di antara mereka yang ulang tahun. Yang luar biasa, pesta itu bukan hanya rohani Bunda. Ternyata pesta jasmani kami terima. Berikan kemuliaan dong buat Tuhan kita. Jadi keluar dari pesta rohani yang dia ngalami kemuliaan Tuhan, dia keluar diteleponin, disuruh ambil makanan. Nah, untuk merayakan ulang tahun salah satu di antara mereka, Tuhan kita luar biasa. Saya tidak tahu Bunda, saya dapatkan double porsi malam itu, dia bilang gitu. Ya, kami juga tidak tahu kok Bunda bisa tanya kami lagi ya. Nah, saya katakan Tuhan sedang mau setiap kita bergerak. Amin. Saya bilang kita sayang, kita buat orang nikmati, orang ngalamin, kita kok enggak. Ya, mulai hari ini penuhkan cinta Tuhan di dalam diri kita. Supaya semakin kuat cinta kita kepada Tuhan, semakin kita mengerti apa yang Tuhan mau dalam diri kita. Kedua, mulai biasakan muli dalam bibir kita memuji Tuhan, amin. Ya, pujilah Tuhan hai jiwaku, senantiasa ya. Jangan puji masalahmu, tidak ada selesai. Dan masalah itu tak akan pernah selesai. Karena selama kita masih hidup, masalah, tantangan itu pasti ada. Kecuali kita pindah ke dunia lain. Enggak juga, ketemu masalah juga. Udahlah, balik sama Tuhan. Masalah juga, nanti ditanya, berapa jiwa yang kamu bawa? Masalah kan? Nah, masalah juga. Jadi sebelum masalah akhirat datang dalam diri kita, di bumi ini kita perbaiki, amin. Mulai kita keluarkan puji-pujian kita buat Tuhan, menyanyilah buat Tuhan, bersaksilah buat Tuhan, ya. Jangan saksikan hantu, enggak ada. Ya, bukan dia nggak ada, dia nggak perlu disaksikan. Yang perlu kita saksikan adalah kita saksikan Tuhan itu luar biasa, Tuhan dahsyat, Tuhan itu sanggup mengubah kamu, Tuhan sanggup menolong kamu, Tuhan itu baik buat saya. Nah itu terus keluarkan, Tuhan itu baik, amin. Mulai latih lidah bibir kita, hal kecil loh ya, hal kecil ya, mulai kita latih. Nah yang ketiga dikatakan apa? Ayo tangkap rubah-rubah itu. Ya,
ternyata di dalam tengah pesta sebuah pedesaan, ini kan kalau kita cerita di Kidung Agung kan tentang pedesaan tuh, ada kebun, ada bunga. Nah, ternyata di musim itu ada rubah si perusak. Kita perlu tangkap. Saya nggak tahu apa yang merusak hubungan kita dengan Tuhan akhir-akhir ini, sehingga kadang-kadang kita tahu pergerakan Tuhan itu begitu dahsyat, tapi kok kita cuma menjadi pelihat, melihat aja, enggak menjadi pelaku. Ya, kita enggak terima. Ya, kita enggak exciting, kita enggak semangat. Pada orang di luar itu mereka datang, mereka dipulihkan, mereka mengalami semangat yang luar biasa. Nah, saya mau ayo ya. Saya enggak tahu buat kita setiap kita di tempat ini, tapi ayo mulai ya. Tangkap. Ya, tangkap si rubah perusak itu. Apa yang menghalangi kita? Apa yang merusak hubungan kita dengan Tuhan? Ayo hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Masing-masing tahu. Ya, masing-masing kita tahu di mana yang menghambat kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, di mana yang dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan. Kita masing-masing tahu. Ya. Jangan kita diam, jangan kita biarkan dia terus bergerak dalam diri kita. Tapi biarlah kegerakan Tuhan itu terus menggerakkan hidup kita, amin. Nah, itu yang harus kita keluarkan. Ya, harus kita mulai lakukan. Supaya apa? Supaya hidup kita persiapkan diri kita sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Selesai. Ya, jadi untuk segala sesuatu yang kita alami, ayo mulai hari ini dengar-dengaran, ya, dengar-dengaran, dengar suara Tuhan, ya. Di ayat 10 dikatakan apa? Ya, saya bacakan sekali lagi ayat 10-nya, Kidung Agung pasal yang kedua ayat 10 dikatakan, kekasihku mulai berbicara. Nah, Tuhan sedang berbicara buat setiap kita. Mulai pasang telinga, kita dengar kekasih kita sedang berbicara kepada kita, amin. Ya, mulai bangun sesuatu dalam diri kita. Ya, ayo, masing-masing kita lihat hati kita. Bagaimana kecintaan kita kepada Tuhan selama ini? Ya, apakah cinta kita kepada Tuhan semakin besar, ataukah cinta kita sudah mulai memudar? Terus kita lihat, ayo koreksi diri kita. Selama masa pandemi ini, ya kita nggak ukur lah ya di atas, tapi selama masa pandemi ini, apa yang keluar dari lidah bibir kita? Pujian kepada Tuhan kah? Atau keluh kesah kah? Atau keputusasaan kah? Tapi mulai hari ini, balikkan semuanya itu, kembalikan. Biarlah yang bernafas memuji Tuhan, amin. Karena memang hanya Tuhan yang layak kita puji, hanya Tuhan yang layak kita sembah. Yang ketiga, kalau kita mau mempersiapkan diri kita masuk ke dalam pestanya Tuhan sebagai mempelai, tangkap, hancurkan semua penghalang-penghalang, yaitu apa? Ketidakkudusan dalam diri kita. Apalagi banyak ya, banyak yang ingin merusak hubungan kita dengan Tuhan. Karena Tuhan memang membangun keluarga, tetapi iblis memang datang untuk menghancurkan. Karena itu ayo buat setiap kita mulai hari ini, masing-masing koreksi diri kita. Apa yang menjadi penghambat kita? Apa yang menjadi perusak hubungan kita dengan Tuhan selama ini? Mulai kita pulihkan. Mulai kita lepaskan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sudah selesai saya sampaikan. Sekaligus kesaksian dari ayat firman Tuhan ini. Saya mau setiap kita ayo mulai hari ini persiapkan diri kita. Kuasa sudah diberikan. Saya percaya kita semua sudah terima kuasa itu. Sudah membangkitkan sebuah gairah di dalam diri kita. Tetapi kita perlu apa? Mempersiapkan diri kita untuk lebih lagi masuk ke dalam sebuah pesta
yang sedang Tuhan berikan buat kita. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Haleluya Jesus. Mari masing-masing kita datang kepada Tuhan malam hari ini. Jika kita semua ada hadir pada malam hari itu, malam KKR yang terakhir, saya percaya bahwa kita akan merasakan suasana pesta yang luar biasa. Itu hanya secara kasat mata yang ada di hadapan kita. Tetapi Tuhan sedang mempersiapkan sebuah pesta yang luar biasa. Lebih dari apa yang kita lihat. Pastikan bahwa setiap kita ada masuk ke dalam pesta Tuhan tersebut. Mari sama-sama kita datang sama ya la basyir takana ya la 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 la. Ya la basyir la 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 la. Ya la basyir la 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 la. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bangunlah dan lihatlah bahwa musim dingin telah berlalu dalam hidup kita. Hujan pun telah berhenti dan bahkan berlalu. Saya tidak tahu apa yang menjadi musim dingin yang membekukan iman kita, yang membekukan cinta kita, sehingga kita tidak lagi mengalami kecintaan kepada Tuhan yang begitu luar biasa dalam perjalanan iman kita. Saya tidak tahu musim dingin apa yang membuat kita tidak lagi mengalami kecintaan kita yang begitu dahsyat pada saat kita mula-mula percaya kepada Tuhan. Malam hari ini,
Dengarkanlah perkataan firman Tuhan. Kita ini adalah kekasih-kekasihnya Tuhan. Dan Tuhan katakan, bangunlah, marilah, lihatlah bahwa pesta sedang dipersiapkan Tuhan bagi setiap kita. Mulai bangun kecintaan kita kepada Tuhan lebih lagi. Mulai hari ini kita mulai memuji kebaikan kedahsyatan Tuhan dalam hidup kita. Mulai lepaskan, tanggalkan setiap penghalang-penghalang dalam hidup kita untuk lebih cinta kepada Tuhan. Hancurkan semua itu. Saya mau kita nyanyikan pujian ini sebagai ungkapan hati kita, sebagai pujian kita kepada Tuhan, sebagai pujian kita kepada Tuhan. Haleluya, Jesus. Yes. Sungguh benar Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan dan Raja. Setiap kami Tuhan mau berkomitmen kembali di hadapan Tuhan. Kami mau membangun cinta kami kembali kepada Tuhan. Kami mau membangun kembali pujian kami kepada Tuhan. Kami mau bangun kembali penyembahan kami kepada Tuhan. Sebab Engkau layak untuk kami cintai. Engkau layak untuk kami kasihi. Engkau layak untuk kami puji, untuk kami sembah ya Bapa. Ampuni kami Bapa, jika ada banyak hal dalam kehidupan kami, musim-musim kehidupan kami, merusak hubungan kami dengan Engkau. Tapi mulai malam hari ini, kami mau Tuhan, kami mau berkomitmen kembali. Kami tahu bahwa setiap kami adalah mempelai Kristus. Kuasa Tuhan sudah diberikan buat setiap kami. Kuasa kebangkitan sudah diberikan buat setiap kami. Dan kami mau Tuhan, bagian kami lakukan. Kami mempersiapkan diri kami untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Karena kami tahu Tuhan, Engkau sudah melakukan banyak perkara buat setiap kami. Engkau sudah memperlihatkan kemuliaan Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami. Tuhan, Engkau selalu ada bagi setiap kami. Engkau selalu ada bagi hidup kami. Dan saatnya kami menyadari bahwa hidup yang kami hidupi saat ini adalah hidup kepunyaan Tuhan. Hidup yang menjadi milik kepunyaan Kristus. Dan biarlah hidup
hari-hari hidup kami pergunakan untuk mempersiapkan diri kami bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Sekalipun hamba-Mu terbatas, mungkin di dalam perkataan, di dalam banyak hal, tetapi Roh Kudus tidak pernah terbatas untuk menerjemahkan bagi setiap pribadi lepas pribadi kami. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan kami kembalikan hanya bagi Yesus. Haleluya. Amin.